Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue lagi kedatangan 3 buah action cam sekaligus dari brand yang sebenarnya masih cukup asing di telinga gue ya. Tapi ternyata yang gue lihat sih beberapa subscriber udah cukup banyak juga yang request action cam ini. Cuman ya karena kita memang belakangan jarang bahas action cam gitu ya. Dan mungkin kedepannya sih dengan kita berusaha untuk banyak syutingan outdoor, kita mungkin action cam akan jadi gear yang menarik juga. Nah, di sini gue kedatangan dari brand Akaso, action cam dari brand Akaso. Ini ada 3, yaitu Akaso V50X, Brave 7, dan Brave 7 Li. Dimana action cam yang ada di sini ini adalah action cam yang sangat-sangat budget friendly, yang mungkin bisa kalian pertimbangkan juga. Dan di sini videonya belum masuk ke review, tapi gue berencana untuk mereview ketiga action cam ini. Silahkan kalian tunggu. Tapi di sini kita sekedar unboxing experience dan juga impression aja dari si kamera ini. Mungkin nanti kita coba salah satunya memberikan picture quality seperti apa gitu di impresi awal. Tapi untuk sekarang kita unboxing dulu aja. Nah, dia yang paling murah itu ini, yang V50X. Ini barang-barang yang dikirim oleh PT Denka Pratama. Pastiin kalau kalian beli Akaso ini, pastiin ada garansi resmi dari PT Denka Pratama, biar jangan beli yang BM-BM gitu ya, biar nggak repot kalau mengklaim garansinya. Cuman di sini gue lihat di tokonya sih dia belum kelis ya, mungkin lagi sold out atau semacamnya. Tapi dia setahu gue itu dijual dengan harga sekitar 1 jutaan, mungkin sekitar 1,5 juta sekitar itu. Dan ini adalah opsi termurahnya. Nah, yang menarik V50X ini, gue udah lihat beberapa review-reviewnya di Indonesia juga gitu ya. Jadi banyak juga yang bahas kamera Akaso ini ternyata. Dan yang gue lihat dari harga yang diberikan itu punya picture quality yang cukup menarik. Makanya gue cukup excited buat coba juga. Begitu juga untuk yang 2 ini. Tapi nanti gue jelasin lebih lanjut yang ini. Kita lihat yang V50X dulu. Kita akan unboxing. Di sini dia masih segel ya. Dan ya kayak biasa ya, packingnya kalau misalkan action cam itu, action camnya nongol di atas, dipamerin. Dan ini kalian bisa lihat, kita udah dapet ini Akaso V50X, kalian bisa lihat. Dan kita udah dapet housingnya juga. Gue nggak tahu sih nanti untuk aksesorisnya gampang atau enggak ya. Atau ya kita bisa pakai aksesoris GoPro juga mungkin. Karena di sini yang gue lihat sih untuk mountingnya dia mirip ya, mounting casing GoPro gitu. Gue lupa namanya. Gue jarang banget pakai action cam gitu ya. Tapi ya mungkin di sini kita akan mulai banyak menggunakan action cam. Ini bisa kita buka, kita dapat buku manual juga, quick start guide, dan aksesorisnya rame banget ya. Jadi udah komplit banget. Harus ada remote. Kayaknya ini remote strap gitu deh. Jadi kalau ngeliat dari bentuknya ya, ini kayaknya bisa dipasang strap dan kita pasang di pergelangan tangan kita mungkin, atau di mungkin stang sepeda, stang motor atau semacamnya, dan bisa mengendalikan kamera dari jauh. Cukup menarik, yang wajib banget buat kita coba nanti ya. Kita dapat berbagai mounting juga, kalian bisa lihat. Mungkin nggak harus gue buka dulu di sini, tapi kalian bisa lihat ya. Nah, ini strapnya untuk memasangnya kayaknya. Dan ini beberapa kabel-kabelnya. Jadi kita dapat kabel di sini. Ini kabel apa ya? Oh, dia masih menggunakan. Nah, sayangnya dia kayaknya masih menggunakan micro USB ya. Jadi mungkin itu bisa jadi turn down buat gue. Tapi ya nanti kita cobain juga lebih jauhnya. Balik lagi, harganya sih 1 jutaan doang. Mungkin gue jarang pakai action cam ya, jadi gue nggak tahu, mungkin yang bermain di harga tersebut masih pesaingnya sama juga gitu kan. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga. Dan ya ini kalian bisa lihat aksesorisnya banyak banget, mountingan. Lalu ya ini mounting lagi, udah dapat pad juga di sisi bawahnya. Jadi kita dapat pad cadangan ya kalau misalkan butuh. Dan ini, oh dia baterainya tuh dicas secara eksternal, dan baru casan baterainya ini masih pakai micro USB tuh ya, kalian lihat sebentar. Ini nggak fokus-fokus. Dan ya itu dia. Dan kita langsung dapat 2 buah baterai. Menarik loh. Kita dapat 2 buah baterai dan dapat back case tambahan kali ya. Gua nggak tahu ini apa. Mungkin ini semacam spare aja. Tapi ya kita dapat back case tambahan dan dapat langsung 2 baterai. Yang itu pasti convenient banget gitu buat kita pakai. Dan dia mountingnya sih mirip-mirip GoPro ya. Jadi gue jarang pakai action cam, tapi gue pernah gitu ya di kerjaan gue yang dulu itu kan agak off-road gitu. Dan itu kita ada pakai GoPro juga. Dan ini cukup self-explanatory juga. Gue tahu gitu sistem kuncinya, jadi cukup mirip dengan GoPro. Lalu ya ini juga, ini dia udah di dalam casing ya. Ini casingnya juga harusnya bisa kita lepas. Cuman ini agak keras ya kuncinya. Oke, itu dia.
vakum banget ya, bener-bener rasanya tuh blek banget di situ. Dan ini kameranya, kalian bisa lihat. Gue suka sih build-nya, nggak kelihatan murah gitu, karena apa ya, warnanya sih cakep. Dan dia surprisingly well built banget dan rasanya tuh soft touch, nggak kayak plastik murah gitu. Ini kayak berlapis tipis karet gitu kayaknya ya. Dia soalnya dipegang tuh soft touch gitu, berasa lumayan mahal. Dan ini di sampingnya kalian punya, kayaknya itu micro HDMI ya, dan juga micro USB di situ, jadi sangat menarik. Dan di sini ada micro SD slot gitu ya, sama di sini untuk baterainya otomatis gitu ya di sisi bawahnya. Cuman ya dia nggak langsung waterproof, dia harus pakai si casingnya. Suara yang cukup aneh buat gua, tapi oke. Dia touchscreen, oke juga sih. Jadi dia touchscreen ya, gue suka nih. Cuman di situ keterangan guys, jadi dan terlihat gambarnya di situ dan kelihatannya sih lumayan ya. Oke, dia kontrolnya bener-bener touchscreen. Sekarang kita next lagi, ini ada Brave. Nah, untuk ini ada di Tokopedia-nya PT Denka. Ini untuk Brave 7 LE, itu yang lebih murah. Dia di harga Rp2.449.000. Memang cukup mahal dibandingkan V50X ini ya. Ya, kita bisa expect mungkin kualitas gambarnya lebih bagus atau produknya lebih mateng. Ya, kita tidak tahu, tapi ya kita bisa expect hal tersebut. Sekarang kita buka aja langsung. Ekspektasi gue sih kalau dari segi kelengkapan harusnya sama lengkapnya ya, atau bahkan lebih lengkap. Karena kardusnya sih gedenya sama gitu ukurannya. Dual LCD screen. Nah, kayaknya cukup menarik. Karena lebih asik mungkin kalau dipakai ala-ala vlogging gitu ya. Dan kalian bisa lihat kayaknya lebih heboh ya. Dimana dia kelihatan agak lebih heboh ya casingnya, kalian bisa lihat tuh kayak desainnya lebih macho. Nah, kita lihat kelengkapannya sama komplit juga. Gua nggak mau terlalu berantakan aja di sini, tapi nanti kita coba untuk semaksimal mungkin di reviewnya ya. Nah, ini kameranya, kalian bisa lihat. Sekarang kita sambil buka juga kameranya mungkin. Nah, pak gitu banget kan. Dan oke. Ini adalah build yang sangat berbeda dan gue punya ekspektasi yang lebih tinggi dengan yang satu ini, apalagi harganya juga berbeda. Tadi dia di Rp2.449.000 dan bobot beda banget ya. Di sini kita nggak ada timbangan sih. Tapi ya kalian perhatikan detailnya. Ini banget sih. Detailnya tuh lebih mewah gitu loh. Dipegangnya juga rasanya sangat berbeda. Build-nya lebih rapih. Cuma dia nggak soft touch di sini. Dia berasa kayak apa ya? Dia plastik padat. Cuma rasanya tuh kayak mirip metal gitu karena cukup berat gitu ya, cukup berbobot. Oh dia ini gue nggak kasih lihat juga. Tadi sih langsung kebuka ya kalau di yang ini. Yang versi lebih murahnya nggak ada pintunya di situ. Di sini dia tertutup. Kalian bisa lihat tuh ada HDMI dan USB. Kayaknya dia waterproof juga deh ininya, si kameranya. Karena kalian bisa lihat di sini ada padding gitu, dimana dia akan membuat kameranya tuh ya waterproof dan dustproof gitu, anti air. Lebih kalem. Dan ini layarnya juga dia nggak seterang yang tadi ya, defaultnya. Mungkin dia bisa diatur yang ini. Viewing angle-nya agak berbeda ya, kayak lebih enak kalau agak miring gini. Gue ngasih lihatnya di layar atas. Buat pindah layarnya tuh kita tinggal tahan aja tombol M-nya. Dan itu dia. Dia pindah layar. Dan gue rasa bakal cukup asik sih buat ngevlog. Dan kita tahu headroom dan juga ke bawahnya dia ruangnya seperti apa framingnya. Jadi harusnya cukup membantu juga gitu, terutama kalau misalkan kita vlogging. Oke, ini kamera terakhir. Ini ada Brave 7. Dia bukan LE tadi ya, dan ini harganya yang lebih mahal sedikit dibanding yang barusan. Dia dijual seharga Rp2.699.000. Jadi dia sekitar Rp250.000 lebih mahal. Dan ya, kita akan buka. Dan dia datang tanpa casing mica kayak yang tadi gitu. Jadi ini udah bener-bener dia tidak perlu casing lagi kayaknya. Mungkin dia rating untuk kameranya underwater lebih jauh.
Dan kita bisa lihat, ya seperti biasa, aksesorisnya banyak gitu ya. Dia punya remote yang sangat fancy di sini. Nah, dia charger baterainya udah pakai USB Type-C, jadi lebih proper, lebih modern. Dan ya, gue lebih suka gitu. Harusnya remote-nya pakai USB Type-C juga lah, biar seragam gitu ya. Mungkin sedikit masukan aja, tapi ya balik lagi, kalian yang menentukan juga itu worth it atau enggaknya. Baterai dapat 2, cukup bagus. Gue suka deh kalau beli action cam baterai itu dapat 2. Dan kalian bisa lihat ini produknya. Kita sambil buka-bukain aja. Nah, di sini build-nya berbeda lagi. Tapi ya, gue sih merasa ini lebih proper gitu untuk waterproof ya, untuk lebih dipakai sebagai action cam secara langsung. Jadi kita tidak perlu casing mica. USB Type-C, gue suka dia bawa USB Type-C di sana. Jadi kalau pakai mikrofon eksternal lebih gampang kayaknya ya untuk zaman sekarang, mikrofon eksternal yang support ke USB Type-C kayak gitu. Lalu di sini sekalian slot micro SD-nya juga. Lalu ini tombolnya juga kalian bisa lihat ya, tombolnya tuh kayak rubber gitu dan dia seamless jadi satu, jadi nggak ada rongga untuk kayak apa ya, untuk air atau debu masuk gitu. Jadi dia bener-bener udah rubber aja, seamless. Kita sambil pasang kali ya. Cuman yang membedakan di sini, yang gue langsung notice, dia tidak punya quarter mount di kameranya secara langsung dibandingkan kamera-kamera yang sebelumnya. Jadi mungkin di situ bisa jadi pertimbangan kalian juga. Jadi kayaknya kalau kalian mau pasangin aksesoris ya harus pakai si casingnya ini dengan mounting yang tepat di sisi bawahnya gitu ya. Oh, dia ada aplikasinya juga ya. Kenapa harusnya kita download sih? Tapi ya dia harusnya sih bisa kita atur dengan gampang juga di sini. Dan gue rasa ini bisa memberikan kualitas gambar yang menarik. Nah, di sini mungkin buat first impression aja ya, kita akan nyalain. Oke, ini nyobain buat ngerekam ala-ala vlogging pakai Akaso Brave 7. Harganya cuma sekitar 2,5 jutaan. Dan ya, silahkan kalian nilai. Ini juga kita nggak pakai aksesoris apa-apa. Kalian bisa lihat di kamera utama itu kita cuma pegang doang ya. Kamera bener-bener gue pegang doang pakai jari ala-ala action cam gitu kan. Dapat framing yang cukup bagus sih. Gue lihat di sini framingnya cukup luas dan nggak terlalu distort juga. Gue cukup suka. Mikrofon audionya kalian silahkan nilai. Ini juga pakai mikrofon internalnya, tapi dia support mikrofon eksternal juga. Dan ya, silahkan kalian nilai bagaimana kualitas gambarnya. Gue sih ngelihat buat framing doang ya oke lah, cuman gambarnya agak kurang bagus di situ. Tapi ya balik lagi kalian yang langsung nilai aja, karena kalian lihat sendiri bagaimana kualitas dari Akaso Brave 7 ini. Cukup proper atau enggak? Gue sih sebenarnya cukup pede ya, makanya gue agak ragu dengan layar depannya ini, karena yang gue lihat di beberapa review yang gue tonton, gambar yang dihasilkan Akaso Brave 7 ini cukup bagus gitu. Jadi itu untuk videonya. Dan oke, silahkan kalian nilai tadi gambarnya kayak gimana. Tapi itu gue sih belum bisa kasih penilaian karena gue belum coba ya, kalian yang lihat duluan, di situ kalian nonton. Dan ya silahkan tunggu reviewnya, worth it atau enggak nanti kita akan bahas lagi. Kita akan coba cek lebih jauh dari action kamera ini. Tapi dengan price point yang diberikan menurut gue cukup menarik gitu ya setelah gue coba saat ini. Tapi itu aja buat video kali ini. Semoga nggak terlalu panjang, walaupun gue tahu kayaknya videonya sih cukup panjang. Tapi ya semoga nggak membosankan, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan ya itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.